Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan, kelompok 7 kelas B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Herman Husaini, SCAP, NS, MCAP. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota kelompok dan masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi gejala Omikron yang beda dengan varian COVID-19 lainnya. Sebelum kami membahasnya lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Siti Hartini Suharjo, dengan NIM B0221338, Rahmi dengan NIM B0221375, Fatma Sariha dengan NIM B0221333, dan Rahmatia dengan NIM B0221005. Jadi, varian Omikron merupakan salah satu varian dari virus SARS-CoV-2. Varian ini penyebab dari COVID-19. Varian sangat istimewa karena jumlah mutasinya sangat banyak dan kemampuan penularannya sangat tinggi. Dan data awal menunjukkan efektivitas vaksin dan obat menurun dengan varian Omikron. Kita sudah punya pengalaman buruk dengan varian Delta pada bulan Juni dan Juli. Data awal menunjukkan memang varian Omikron tidak parah dibandingkan varian Delta. Namun, tidak boleh dianggap remeh karena kecepatan penularannya sangat tinggi. Artinya, tidak separah dengan Delta, tapi yang kena ini orang banyak. Apalagi pada lansia, orang komorbid, belum vaksinasi, tentu juga bisa menyebabkan kematian dan rumah sakit akan penuh seperti bulan Juli dan Juli. Mutasi virus akan melahirkan berbagai macam varian, namun tidak semua berbahaya. Ada beberapa varian yang mendapatkan perhatian secara khusus. Ada varian Alpha, Delta, dan sekarang Omikron. Sangat mungkin setelah Omikron akan muncul virus varian baru lagi. Karena secara alamiah virus bermutasi. Oleh karena itu, kita tidak boleh menurunkan kewaspadaan, tetap menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi lengkap. Alamiah, virus itu pasti akan bermutasi. Setiap kali virus menginfeksi orang yang baru, virusnya akan bermutasi. Oleh karena itu, untuk mencegah mutasi adalah dengan cara mencegah penularan dari orang ke orang. Karena mayoritas kasus Omikron berasal dari luar negeri, maka pertama kita harus betul-betul memperketat kedatangan orang-orang dari luar negeri. Kedua, apapun variannya termasuk Omikron, cara pencegahannya sama, ada 3, yaitu pertama, menjaga daya tahan tubuh, 2. Disiplin menerapkan protokol kesehatan, 3. Vaksinasi lengkap. Sampai saat ini tidak ada gejala khas Omikron. Artinya, orang-orang yang terinfeksi Omikron bisa mengalami gejala yang sama juga seperti penyakit COVID pada umumnya. Namun, pada beberapa penelitian menunjukkan orang dengan Omikron mayoritas mengeluh gejala lemas, nyeri tenggorokan, tapi tidak semuanya mengalami gejala klasik COVID-19 seperti demam, batuk, dan sesak. Jadi, orang yang pernah mengalami sakit COVID-19 itu bisa mengalami sakit lagi yang disebut dengan reinfeksi. Dengan Omikron ini, penelitian menunjukkan kemungkinan orang yang pernah sakit COVID-19 untuk mengalami infeksi COVID kembali. Itu lebih tinggi resikonya dengan varian Omikron.
Pada prinsipnya, varian Omikron bisa menginfeksi siapa saja, tapi memang ada yang disebut dengan kelompok yang rentan. Artinya, kalau kena Omikron, maka resiko mengalami COVID yang lebih berat akan tinggi. Siapa itu? Pertama adalah lansia di atas 60 tahun. Yang kedua itu orang-orang dengan penyakit komorbid seperti penyakit gula, jantung, dan ginjal. Yang ketiga adalah orang-orang yang belum divaksinasi, termasuk anak-anak. Berbagai data awal menunjukkan efektivitas berbagai vaksin menurun dengan adanya varian Omikron. Namun demikian di Indonesia sampai saat ini seluruh produk vaksin COVID-19 yang digunakan masih terbukti efektif untuk mencegah COVID yang berat termasuk kematian akibat COVID-19, termasuk situasi Omikron pada saat ini. Kita sudah menjalani pandemi selama 2 tahun. Mungkin kita semua sudah merasa lelah. Disiplin untuk protokol kesehatan hingga menjadi longgar. Ini kita harus mengingatkan karena bagaimanapun pandemi belum usai. Sekarang memang kondisi pandemi sedang relatif terkendali di Indonesia. Namun sekarang kita menghadapi ancaman Omikron. Oleh karena itu, kita harus mengingatkan dari 2 hal. Pertama, disiplin protokol kesehatan terutama masker. Kedua, vaksinasi lengkap. Kita tahu bahwa mayoritas kasus Omikron datang dari luar negeri, disebut sebagai pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan kasus transmisi lokal di masyarakat jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu, memang kita harus mengetatkan kedatangan, artinya orang-orang dari luar negeri harus dikarantina dan harus memastikan mereka patuh akan peraturan karantina. Demikian pembahasan kami tentang varian Omikron. Kesimpulannya, kita tidak boleh menganggap remeh varian Omikron ini. Tetap disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi.